Selamat siang teman-teman. Nah, kita bertemu lagi pada penjelasan terkait dengan pengantar pendidikan Pancasila. Nah, di hari Jumat siang ini disambi mendengarkan beberapa lantunan doa-doa ibadah Jumat siang oleh saudara muslim kita juga akan belajar sedikit tentang perlunya dan konsepsi dasar dari pendidikan Pancasila khususnya di perguruan tinggi. Indonesia adalah satu di atas kemajemukan suku dan budaya. Karena kita adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Sehingga dengan adanya pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat menjadi roh, dapat menjadi spirit, dapat menjadi jiwa dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Sehingga ketika teman-teman mahasiswa ini kemudian lulus dan mendapatkan gelar sarjana, gelar apapun di belakang nama saudara, dan kemudian masuk ke dunia profesionalitas sesuai dengan bidang studinya masing-masing, tetap didampingi, tetap berlandaskan pada semangat Pancasila. Nah, mari kita breakdown satu persatu tentang konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila. Dalam sesi pertama ini kita akan menggali konsep dan urgensinya pendidikan Pancasila itu seperti apa. Seperti biasa selalu ada pertanyaan pengantar untuk kita merenungkan, merefleksikan, atau bahkan mungkin berdiskusi nantinya dalam sesi pertama ini. Pertanyaan yang pertama, sudahkah Anda atau kita memahami nilai-nilai Pancasila? Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita atau cara Anda itu mendalami nilai-nilai Pancasila? Dan yang ketiga, sebenarnya apa saja sih nilai-nilai Pancasila? Nah, silakan teman-teman merefleksikan, merenungkan, atau mungkin bisa menjawabnya di kolom komentar supaya kita bisa mengembangkan materi ini bersama-sama. Nah, kita lihat nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila itu sendiri adalah seperti ini teman-teman. Dalam sila pertama berbunyi mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya tidak cukup ketika kita mengatakan bahwa dalam sila pertama nilainya hanya nilai ketuhanan. Karena nantinya akan menjadi debatable. Nilai ketuhanan, Tuhan yang mana yang akan dijadikan sebagai pedoman nilai? Nah, tentunya ternyata dalam sila pertama menurut saya nilai yang tepat adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia adalah negara yang bertuhan, negara yang tunduk, atau negara yang meyakini bahwa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa itulah maka Indonesia ini bisa menjadi negara yang merdeka. Nah, dalam nilai yang pertama ini Indonesia menolak yang namanya ateisme atau tidak bertuhan dan tidak beragama. Lalu bagaimana Pak dengan penghayat? Nah, kaum atau kelompok penghayat itu percaya dan yakin akan adanya Tuhan teman-teman. Hanya saja cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu masih mengikuti ajaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum agama-agama masuk ke negara Indonesia. Dan negara kita pun juga mengakomodir hak mereka untuk meyakini Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka nilainya tidak hanya sebatas nilai kemanusiaan belaka, melainkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berperi kemanusiaan dengan cara-cara yang beradab, dengan berpikir dan berperilaku yang adil.
Jadi tidak lengkap kalau kita berbicara kemanusiaan, karena kadangkala dengan alasan kemanusiaan kita itu melakukan hal-hal yang tidak beradab. Dengan alasan kemanusiaan pula kita berperilaku tidak adil kepada sesama kita. Nah, oleh karena itu sila yang kedua ini lebih lengkap, lebih menunjukkan jiwa perikemanusiaan yang benar-benar adil dan beradab. Seperti itu, teman-teman. Lalu, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka nilainya adalah nilai Persatuan Indonesia. Tidak hanya berhenti pada nilai persatuan. Karena seringkali dipertanyakan nih, ketika kita berbicara nilai persatuan, persatuannya siapa? Ya, nilai persatuannya siapa? Sehingga dampaknya akan bagaimana, teman? Dampaknya akan menjadi kelompok-kelompok. Ya, akan menjadi sesuatu yang semakin mendiskreditkan kelompok yang lain, yang notabene kita berbicara mayoritas dan minoritas. Nah, sejatinya Indonesia itu tidak membedakan itu semua, karena Indonesia itu bisa menjadi negara yang merdeka, negara yang sejahtera, karena seluruh lapisan masyarakatnya, seluruh golongan masyarakat yang ada di Indonesia ini bersatu padu. Nah, itu yang disebut dengan nilai persatuan Indonesia. Lalu, dalam sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka nilainya sama dengan bunyi dalam sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak cukup berhenti pada nilai kerakyatan saja. Karena rakyat itu pun juga memiliki seorang pemimpin, ya kan? Memiliki seorang pemimpin yang khidmat dalam kebijaksanaan. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana ketika dia bermusyawarah dengan para perwakilan kita. Jadi dalam demokrasi kita yang tercantum, termuat dalam sila keempat ini adalah demokrasi musyawarah, bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita adalah musyawarah mencapai mufakat. Dan dalam musyawarah itu tentu ada seorang pemimpin yang dengan bijaksana mengakomodir kepentingan rakyatnya dalam musyawarah itu supaya tercapai secara bersama-sama. Situ. Lalu sila yang kelima adalah berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak cukup, laki-laki tidak cukup berhenti sampai pada nilai keadilan. Nah, karena kalau misalkan kita melihat filsafat keadilan itu sangat abstrak. Nah, di sini diperjelas lagi bahwa adalah adanya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat yang lain. Nah, keadilan sosial ini salah satunya adalah apa? Terciptanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan kelas-kelas, tidak ada lagi perbedaan strata seperti zaman-zaman kerajaan terdahulu. Misalkan ada kasta Brahmana sampai kasta Sudra. Nah, tidak ada lagi. Semuanya sama. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, itu nilai Pancasilanya yang bisa kita gali, teman-teman. Nah, lalu ada yang mengatakan, loh Pak, ketika kita berbicara Pancasila pun kita tidak boleh lepas dari hari lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni 1945. Berikutnya kita lihat, dalam hari 1 Juni, hari lahirnya Pancasila dalam 1 Juni 1945 itu, ya kan, yang kita lihat adalah makna filosofisnya, teman-teman, yang diungkapkan, ya kan, yang diutarakan dan diungkapkan secara spontan oleh Insinyur Soekarno, sehingga lebih dikenal dengan pidato 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Nah, ya, dalam pidato 1 Juni 1945 ini yang kita patok bukan hanya pada rumusannya, karena secara rumusan seperti yang terpampang pada slide ini, secara rumusan terlihat berbeda dengan Pancasila yang kita
yang kita hafalkan, yang kita amalkan saat ini. Akan tetapi teman-teman, bukan rumusannya yang menjadi masalah, bukan rumusannya yang menjadi pegangan pada pidato 1 Juni 1945, melainkan makna filosofis, ya kan? Makna filosofis yang diutarakan oleh Soekarno dari Pancasila itu sendiri. Nah, oke, saya coba breakdown satu persatu dari rumusannya dulu. Soekarno, ya kan? Beliau mengatakan bahwa dalam Pancasila, dasar negara yang disebut Pancasila oleh Soekarno kala itu, dia mengatakan bahwa yang pertama dan utama menurutnya adalah kebangsaan terlebih dahulu. Kebangsaan artinya adalah bersatunya seluruh lapisan masyarakat. Karena kalau kita melihat konteksnya kala itu adalah kita melawan penjajah. Lalu berikutnya adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Nah, artinya bahwa kita berbicara bahwa dalam masa penjajahan, dalam masa peperangan seperti itu, dunia internasional pun juga sudah mengakui, juga sudah mulai mengangkat yang namanya hak asasi setiap manusia dalam dunia internasional, bahwa tidak ada lagi yang namanya penjajahan atau kolonialisme. Lalu yang ketiga adalah apa? Musyawarah mufakat atau demokrasi. Lebih tepatnya adalah demokrasi yang sesuai dengan Indonesia, yaitu apa? Musyawarah mencapai mufakat. Dan yang keempat adalah keadilan sosial atau kesejahteraan. Nah, dan yang terakhir, Soekarno tidak melupakan bahwa negara Indonesia ini tidak lepas dari ridho Tuhan Yang Maha Esa. Tapi beliau mengatakan dengan rumusannya bahwa yang terakhir adalah, prinsip yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, beliau melihat bahwa masyarakat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bertuhan. Bangsa yang bertuhan dengan cara-caranya yang beragam, termasuk sampai pada akar kebudayaannya dengan agama nenek moyang. Nah, itu di situ. Lalu pada pidato 1 Juni 1945 ini teman-teman, Soekarno mengatakan lagi, kalau tidak suka dengan 5 rumusan ini, bisa saya ringkas menjadi 3 yang disebut dengan Trisila. Yang pertama adalah sosionasionalisme, di mana rumusan yang pertama dan yang kedua itu diperas, dirangkum menjadi satu, yaitu sosionasionalisme. Lalu yang kedua adalah sosiodemokrasi, yang mana dia merupakan rangkuman atau perasan dari rumusan yang ketiga dan yang keempat, musyawarah mufakat dan juga keadilan sosial. Dan yang terakhir tetap menggunakan sosio atau prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, lalu dalam penjelasannya pula Soekarno mengatakan, kalau masih tidak suka 3, saya kasih yang paling mudah, yaitu 1 dengan Ekasila. Bahwa intisari dari segala dasar negara yang diutarakan oleh Soekarno dengan Pancasilanya itu, intisarinya adalah gotong royong. Indonesia tidak akan pernah sejahtera, tidak akan pernah lepas dari penjajahan jika seluruh lapisan masyarakatnya itu tidak melaksanakan gotong royong. Sehingga gotong royong inilah yang menjadi ruh atau dasar atau filosofis dari adanya Pancasila. Begitu pula kalau kita melihat dengan rumusan Pancasila saat ini, dari sila pertama sampai sila kelima, ketika kita membedah satu persatu isinya, roh yang menjadi dasarnya juga tetap sama, yaitu gotong royong. Sehingga kalau kita mengikuti momen hari lahirnya Pancasila dalam 1 Juni 1945, kita bukan hanya melihat rumusan yang berbeda teman-teman, tetapi fokuslah pada makna filosofisnya bahwa Pancasila itu membutuhkan spirit gotong royong, spirit persatuan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, kalau kita tidak benar-benar mendalami nilai-nilai Pancasila, ternyata banyak sekali dampaknya teman-teman. Banyak sekali dampaknya pada bangsa kita ini. Kita lihat yang pertama.
korupsi di mana-mana, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, para pejabat negara. Karena memang mereka ketika menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintah, pejabat negara yang melayani masyarakatnya, mereka tidak menggunakan semangat atau tidak mendalami benar nilai-nilai dalam Pancasila. Mereka hanya mementingkan kepentingan atau kenikmatan dirinya sendiri, sehingga melakukan korupsi. Berikut yang kedua adalah apa? Degradasi moral, turunnya moral masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya dalam slide ini adalah apa? Seorang siswa yang menantang kelahi seorang guru. Nah, budaya kita teman-teman, moral bangsa kita adalah moral sopan santun. Kita selalu dikenal bangsa timur, ya kan? Masyarakat bangsa timur adalah masyarakat yang sopan santun, ramah tamah. Kenapa? Karena memang kita diilhami dengan nilai-nilai Pancasila tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita selalu memanusiakan manusia yang lainnya. Nah, bayangkan kalau kita tidak mendalami nilai-nilai Pancasila. Seorang guru yang sejatinya adalah digugulan ditiru, dihormati dan juga ditiru setiap tindak tanduknya, ternyata saat ini tidak lagi dianggap sebagai sosok yang layak untuk dihormati ketika kita mengenyam pendidikan. Lalu berikutnya, menurunnya kesadaran hukum. Nah, kita lihat di situ contohnya, ya kan? Generasi muda tidak patuh pada hukum, ya kan? Kemudian ada juga lagi contoh lainnya adalah pencemaran lingkungan. Nah, di mana-mana orang membuang sampah sembarangan, ya kan? Sehingga apa? Mengganggu hak orang lain untuk menikmati udara yang segar. Lalu berikutnya apa? Penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini saya masukkan adalah kebetulan contohnya adalah generasi muda kita sudah terjerumus dalam narkoba. Itu karena kita tidak diilhami dengan nilai-nilai Pancasila sehingga kita terjebak dalam lingkaran narkoba yang kemudian ternyata apa? Mengancam kelangsungan hidup generasi muda bangsa ini. Lalu berikutnya, adanya disintegrasi bangsa. Ya, adanya disintegrasi bangsa sebagai tantangan kita bahwa negara kita, Indonesia yang merupakan negara kesatuan itu adalah terpecah belah lagi. Karena kita tidak bisa saling menghormati dan menghargai antar saudara kita sesama warga negara Indonesia. Sesama orang Indonesia. Dan yang terakhir, adanya terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme yang merupakan masuknya ideologi-ideologi transnasional, ideologi-ideologi luar yang mencoba untuk masuk ke negara kita dan memecah belah negara kita dengan mengatasnamakan kelompok atau agama tertentu yang ingin menghancurkan pondasi NKRI. Situ. Kebetulan, ya kan, bukan berarti saya mendiskreditkan suatu kelompok atau agama tertentu. Nah, kebetulan memang yang masuk ke negara kita itu mengatasnamakan kelompok agama tertentu. Padahal sejatinya kalau kita melihat bahwa ajaran yang dilakukan oleh agama tersebut adalah ajaran yang indah, ajaran yang penuh damai, bukan ajaran yang mengajak untuk berperang bahkan dengan sesamanya. Nah, mari kita memerangi ini semua teman-teman dengan apa? Mendalami nilai-nilai Pancasila. Sehingga kalau kita melihat dari dampak-dampak yang disebutkan sebelumnya, maka urgensi dari pendidikan Pancasila ada 3 menurut saya. Yang pertama, agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa itu memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai Pancasila. Sehingga Pancasila itu sebagai bintang penuntun kita ketika kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan masyarakat di sekitar kita. Sehingga Pancasila itu menuntun kita untuk
antarkan menjadi masyarakat yang harmonis. Lalu yang kedua, urgensinya adalah apa? Agar pendidikan Pancasila itu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan juga menjadi bintang penunjuk, lead star. Nah, kenapa kok lagi-lagi mahasiswa? Nah, mahasiswa itu adalah yang merupakan agen perubahan dan agen kontrol perubahan suatu bangsa, suatu negara di masa depan. Sehingga kalau tidak benar-benar mendalami Pancasila dan tidak menggunakan Pancasila sebagai bintang penunjuk arahnya, maka yang menjadi ketakutan kita adalah generasi bangsa kita, generasi muda, ya kan, khususnya generasi muda bangsa kita itu kemudian hilang arah dan akhirnya apa? Tidak ada yang melanjutkan pembangunan Indonesia. Lalu yang ketiga, mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu dalam berbagai bidang dan berbagai tingkatan nantinya agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang berdampak negatif. Tidak terpengaruh dengan paham-paham asing yang berdampak negatif. Bukan berarti setiap paham asing yang masuk ke negara kita dengan adanya globalisasi ini itu seluruhnya buruk, tidak teman-teman. Melainkan kita bisa memilah dan menyaring dengan Pancasila. Ketika memang paham atau ideologi tersebut kemudian mendukung Pancasila mencapai negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, tidak ada salahnya. Tetapi kemudian ketika paham-paham asing atau ideologi asing itu tersebut kemudian ketika masuk ke Indonesia dan ingin menghancurkan Pancasila, kemudian tidak mengarahkan masyarakat Indonesia itu adil dan sejahtera, makmur, adil dan sejahtera, maka seyogianya kita bisa menangkis ideologi-ideologi asing tersebut. Begitu teman-teman. Hingga nantinya mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning. Dengan student center learning artinya mahasiswa lah yang menjadi aktif, menjadi proaktif untuk terus menggali dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sebagaimana. Sedangkan para dosen, para guru, para pendidik itu sebagai fasilitator yang memberikan bantuan, yang memberikan pancingan, memberikan stimulus untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan juga mengembangkan apa? Knowledge, pengetahuan, attitude, ya kan? Perilaku kita dan juga skill mahasiswa sebagai pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, sehingga nantinya dapat menjadikan nilai Pancasila itu sebagai kaidah penuntun, sebagai guiding principle, sehingga menjadi warga negara yang baik, the good citizen. Teman-teman nantinya ketika sudah lulus dalam program pendidikan perguruan tinggi ini akan berbaur dengan masyarakat, akan mengaplikasikan bidang studi kalian itu di masyarakat. Tentunya ketika mengaplikasikan itu jangan lupa tetap didampingi, tetap dituntun dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita tidak lagi melakukan apa? Eksploitasi manusia, tidak lagi melakukan eksploitasi alam yang mengakibatkan, yang berdampak pada kerugian kita di masa depan.